itu bukan rumor ya, bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, namanya aslinya Idrus. Jadi nama dia itu Bapak Idrus. Habis itu lagi viral namanya Korla gitu. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki gitu. Jadi dia operasi kelamin itu tahun 80-an. Tahun 90-an, sorry, bukan tahun 80-an. Tahun 90-an. Dia kan lahir tahun 77-an. Jadi dia 74 ya, iya. Dia operasi kelamin tahun 90, sorry, tahun 90. Mami nggak tahu kalau dia operasi di mana, tapi memang dia laki-laki aslinya gitu, transgender. Ya kalau dia nggak senang dengan perkataan Mami, bisa dia laporin Mami gitu kan, menuntut itu hoax, fitnah kan, ya nggak apa-apa. Ini betul, ini fakta, bukan hoax. Oh, kalau untuk pembuktiannya karena dia memang tahun 90-an ya, belum banyak. Kalau zaman sekarang kan ada web ya, nggak tahu juga, tinggal dicari aja operasinya di mana, nama aslinya apa, bisa di searching, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau nggak tahu juga dia itu udah ganti status, mungkin aja dia udah ganti status KTP, tapi nggak tahu di mana. Nah, tapi kalau untuk pembuktiannya bawa aja dia ke rumah sakit ibu dan anak diperiksa kandungan. Kalau perempuan asli kan nggak mungkin kata-katanya sekotor itu gitu loh. Jadi itu dia live itu keluar kata-kata binatang, kata-kata yang tidak beretika sih kalau dia live itu. Banyak sih udah sampai menghina anaknya, makan uang haram katanya, seperti itu kan nggak baik gitu loh. Tidak ada salahnya gitu loh. Bergaul sama anak-anak bunda, berteman sama anak-anak bunda, ketemu sama anak-anak bunda, selebriti, itu memang udah gaulan zaman dari dulu. Tapi ya sekarang ketemu lagi ya semua bahagia. Jadi nggak pernah berubah. Yang berubah tuh otaknya bilang. Insyaallah untuk saat ini bunda mempertahankan kerjaan bunda sampai pensiun. Mungkin sekitar 12 tahun lagi. Ya kalaupun memang bunda tidak bisa memutuskan kehendak Allah. Kayak gini pun bukan bunda yang berhayal, bukan bunda yang meminta, tapi sudah Allah jalannya. Korla, bunda Korla, nanti kau seperti ini, tahun sekian, bulan sekian, kau akan dicintai sama anak-anak muslim Nusantara. Oh, emang patut diserang sih. Emang dia tuh patut diserang karena dia juga dulu pernah nyerang Mami pas lagi Mami viral-viralnya gitu. Jadi memang itu orang tidak punya attitude, nggak punya etika dulunya gitu loh. Jadi kalau diminta tanggapan Mami ya patut. Apa yang dilakukan oleh Nick Mir dan juga Farhad Abbas ya Mami sih mengapresiasi ya gitu loh. Karena memang si Korla ini jejak digitalnya masih ada, menghina Serambi Mekah, menghina Ustadz, menghina Islam itu ada gitu loh. Jadi ya patut aja sih dia digituin. Ada, bahkan video 2 tahun lalu ada, udah Mami simpan semua, bahkan di YouTube masih ada kok. Searching aja tentang Isa Zega dan Bunda Korla 2 tahun yang lalu ada, masih ada video itu. Jejak digital itu nggak akan kehapus kayaknya. Iya, karena nggak suka, karena dia juga dulu nggak suka sama Mami. Jadi sebelum dia terkenal, dia itu hatersnya Mami dari 2 tahun yang lalu sampai 3 bulan sebelum dia viral. Jadi dia tuh hatersnya Mami, selalu bikin konten tentang Mami gitu. Jadi konten video YouTube-nya itu membahas tentang Mami gitu. Jadi pas dia waktu viral, Mami kaget, ini orang siapa ya, tadinya suka jadi nggak suka gitu loh. Keinginan bunda ya akan lama di Jerman, tapi kalau Allah berkehendak lain, bunda nggak bisa nolak. Saya manusia, punya kesilapan, punya kemauan, tapi kalau Allah bilang tidak bisa, tidak bisa. Kau harus viral, kau harus terkenal, harusnya anak-anakmu baik, harus, gimana gue tolak. Ada sih beberapa ngomong, tapi dia nggak mau terlalu banyak berbicara karena mungkin bagi dia ini tuh adalah kejadian yang terjadi antara orang tuanya kan, bukan dia. Jadi kayaknya yang lebih punya hak untuk ngomong ya udah pasti orang tuanya. Enggak sih, nggak nyangka ya. Soalnya kan aku juga selama ini cuma ngeliat dari luar kan, dilihat dari luar kayaknya super sweet banget gitu. Nggak tahu sih ya, kayaknya aku ngerasa aku emang belum ketemu dan ngobrol langsung, jadi aku nggak bisa berkomentar banyak. Cuma aku ngerasa kayak siapa sih orang yang pengen nyeting hal-hal yang kayak gitu ya, yang berhubungan tentang KDRT, tentang rumah tangga. Karena kan istilah kata ini bukanlah suatu hal yang membanggakan untuk disetting. Pernah ngobrol sama Om Ferry nggak sih? Ketemu atau sekedar saya hello? Jadi hal lucunya Om Ferry itu sempat hampir jadi ayahnya
ayah angkatnya pemain di film aku sebelumnya. Ketemu cuma bentar banget, ya kelihatannya baik-baik aja ya. Ya kan, ketemunya kayaknya cuma 10 menit, habis itu aku udah mulai reading. Kalau aku sih dari dulu pasti ya selalu berharapnya, kayak semua cewek deh berharapnya kalau menemukan pasangan lelaki ya yang baik, tidak selingkuh, tidak main kasar, tidak berkata kasar. Kayak harapan semua perempuan kayak gitu deh. Cuma kan jalan hidup orang nggak ada yang tahu, dan tidak mau menjudge setiap laki-laki juga sih, karena banyak juga laki-laki yang baik. Iya. Bagi aku mungkin kadang-kadang kita nggak pernah tahu aja kita akan bertemu dengan siapa dan bagaimana ke depannya. Kalau buat aku sih supportnya lebih ke sebagai sesama perempuan untuk tetap semangat dan supaya tetap mengambil sisi positif dari setiap masalah aja, karena kan bisa dibilang aku pribadi pun juga nggak tahu bagaimana situasi dan kejadian dalam rumah tangga orang lain, walaupun misalnya kita kenal baik atau misalnya kenal juga sama keluarganya. Ya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik sih, karena istilah kata kan aku di outsiders gitu. Aku nggak cuma dalam rumah tangga ya, kita ke binatang aja, ke sesama manusia, ke teman sekolah, kita nggak boleh ngelakuin apapun yang berhubungan kekerasan ya. Karena maksud aku kalau kayak di sekolah kan bisa dibilang bullying, bisa di rumah tangga disebutnya KDRT. Bentuk kekerasan apapun terhadap makhluk hidup menurut aku itu adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan. Beberapa kali bandel, dilepas lagi, dipasang lagi. Bukannya bandel lah ya. Apa ini namanya? Terlepas dan biar kita pakai apa namanya yang baru. Kalau terlepas tuh tadi malam aja posisinya tuh si Kasa ada di bawah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa ya? Yulah. Itu bukan aku pasti. Siapa lah? Ngomong di Junior. Aduh, ampun deh Bapak Bekti ini. Untung gratis ya Bun. Iya lah, untung lah. Susternya tadi kan suster dari Jepang nih langsung. Pak, beneran? Iya. Pak Bunda nggak suruh duduk dulu? Tadi kan ayah udah tes kan? Mana sih saya? Itu kan. Enggak. Mulai halu lagi nih. Arigato. Iya Pak, arigato aja. Pagi ini harus bangun pagi karena Bapak Bekti ngompel. Ngompel? Iya. Ngompel? Ya. Tak ada lah. Habis Saya ngompel. itu jadi mandi pagi dah tuh. Situ sarapan. Karena selalu jalan pagi itu pusing, jadi tadi minum obat dulu. Tuh persediaan obat Bapak Bekti lumayan banyak. Tapi kita ada jalan kan? Dan nonton film, harus nonton film Indonesia. Enggak. Biar juga Bapak sih. Bekti ngerti sih, ya kan, walaupun halu-halu jawabannya, tapi tetap aja yang bisa dimengerti. Ya Ini mohon maaf ya, ini karena bandel banget nih, agak dijauhin dikit. Ada yang buka plester berulang kali di kepalanya. Aduh ya Allah. Hari ini tadi Bang Indra udah banyak banget perkembangannya. Kayak dia udah mulai belajar untuk apa namanya memindahkan benda gitu ya. Jadi harus presisi gitu. Kemudian ngambil konnya ini berwarna. Kemudian setelah dia ambil itu akan dia akan kasih tahu beda warnanya ini apa yang dia ambil gitu ya. Memang tadi masih ada kesulitannya itu ketika membedakan warna orange sama warna merah. Itu masih suka ketukar. Kemudian tadi warna biru gelap sama warna hitam itu juga masih suka ketukar. Jadi yang hitamnya dikira biru gitu. Tapi alhamdulillah untuk so far itu bagus banget karena dia juga sudah bisa melihat bendanya walaupun memang masih agak buram ya. Kemudian keseimbangannya juga udah semakin baik. Kemudian dia juga udah mulai sholat gitu ya, walaupun memang sholatnya belum berdiri gitu ya, masih di tempat tidur gitu. Karena kalau dia habis beraktivitas itu kayak berjalan atau dia pindah naik ke atas dari ruang tamu ke kamarnya, itu dia masih suka pusing gitu. Kalau bengong-bengong sih emang enggak gitu ya. Cuman kalau ngobrol bukan skip, jadi lebih kayak dia nih kalau mau ngomong tuh kayak masih mikir dulu gitu, merangkai dulu gitu. Perbannya itu sering copot karena emang si Mas Indra nih dia kalau suka ngerasa gatel, mungkin karena udah mau sembuh kali ya, mau kering lukanya, jadi kadang suka gatel, dia suka nggak sadar aja kalau itu masih bekas jahitan gitu. Ya betul, jadi memang di kepalanya itu di dalam itu dipasang selang
fungsinya untuk mengalirkan cairan yang belum terserap dengan baik sama otaknya gitu. Jadi dari 100% cairan otak ini 10%-nya itu tidak terserap gitu ya. Nah itu kalau didiamkan itu akan berakumulasi gitu. Nah jadi makanya dibutuhkan selang ini memang ditanam di dalam dan sifatnya permanen gitu. Jadi itu nanti kalaupun memang misalnya si otaknya sudah insya Allah sudah semakin baik gitu ya, sudah bisa menyerap semuanya ya, si selang ini sebenarnya udah nggak berfungsi gitu ya, tapi tetap tidak mengganggu aktivitasnya. Insya Allah tanggal 30 ini Bang Indra mulai kontrol ke rumah sakit lagi untuk dilihat mungkin ya perkembangannya. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang mau ngejenguk itu memang kita batasin, masih batasin kayak per hari itu biasanya cuma 2 atau 3 maksimal. Itu pun jamnya nggak boleh lewat, bukan nggak boleh ya, kita menghimbau itu jangan sampai di malam hari atau sore gitu ya. Jadi lebih ke siang, jadi dia nanti sorenya bisa istirahat gitu. Dan kemudian harinya selang-seling, misalnya hari ini terima tamu, besoknya kalau bisa kita nggak menerima tamu dulu gitu, karena biar Bang Indra ini bisa istirahat sehari gitu, nanti besoknya baru oke lagi. Kalau untuk kembali ke dunia entertain dari dokter itu kemungkinan kan paling lamanya 4 bulan, nggak paling lama sih, maksudnya kalau di kira-kira tuh 4 bulan, tapi balik lagi kondisinya tergantung dari fisiknya Bang Indra juga. Bisa jadi lebih cepat, tapi bisa juga mundur dari 4 bulan. Tapi kalau untuk baiknya 4 bulan ini beliau ini tidak menerima panggilan TV dulu, kemudian tidak terima wawancara dulu. Jadi bener-bener biar fisiknya oke banget, kemudian juga ya mungkin komunikasinya udah bisa kembali seperti dulu lagi, baru oke untuk tampil di TV lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.